Jumpa lagi dengan saya Sabar Darno. Kali ini kita belajar hidrokarbon dan minyak bumi. Oke, Adapun kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan niatnya menghayati. Kita langsung ke indikator aja. Kalian diharapkan dapat menjelaskan senyawa karbon, mengidentifikasi hidrokarbon, dapat menjelaskan klasifikasi hidrokarbon, dapat menjelaskan tata nama hidrokarbon, dapat menjelaskan isomer hidrokarbon. Cuman untuk pertemuan kali ini kita akan batasi sampai ke tata nama hidrokarbon, sampai nomor 4 tata nama hidrokarbon. Itu pun pada alkana saja. Jadi untuk yang nomor 5 sampai nomor 10 kita bahas di pertemuan lain. Oke, kita ke senyawa karbon, kemudian mengidentifikasi hidrokarbon, menjelaskan klasifikasi hidrokarbon dan tata nama hidrokarbon. Oke, pertama kita ke senyawa karbon. Oke, senyawa karbon. Pada mulanya senyawa karbon disebut sebagai senyawa organik. Kalau senyawa organik berarti berasal dari makhluk hidup waktu itu. Sangkanya hanya terdapat pada makhluk hidup. Tetapi anggapan tersebut dipatahkan oleh ahli kimia Jerman, yaitu Friedrich Wohlert. Friedrich Wohlert berhasil mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik di laboratorium. Jadi dia bisa membuat suatu senyawa organik dari senyawa lain anorganik di laboratorium, sehingga mematahkan anggapan bahwa senyawa organik itu selalu dari makhluk hidup. Satu senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan adalah hidrokarbon. Jadi yang sangat vital adalah hidrokarbon. Kita lanjut. Misalkan jika ada sate, kemudian lilin dan kayu, kalau semua barang-barang itu kita bakar, jadinya seperti apa ya? Apa yang terjadi? Ini pertanyaan yang mungkin bisa kita lihat, itu ya jelas pasti hidup dan menjadi gosong atau menjadi arang, kemudian menjadi abu. Oke, kita lanjut. Identifikasi hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Jadi kata kuncinya hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Nah, karbon sendiri itu memiliki kekhasan atau kekhususan atau ciri-ciri. Mengapa atom karbon disebut atomnya khas? Coba kalian diskusikan bersama di kolom komentar. Oke, tapi saya kasih clue. Atom karbon itu inert. Nah, apa itu inert? Nanti kalian cari ya. Kemudian dia memiliki 4 tangan yang bisa berikatan dengan atom lainnya. Jadi dia bisa berikatan dengan 4 buah atom lainnya, karena tangannya 4 buah. Oke, untuk kekhasan atom karbon nanti kalian diskusikan. Kita lanjut ke identifikasi hidrokarbon. Pertama, atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Apa itu C primer? Oke, C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C lainnya. Ingat, hanya satu atom C lainnya. Kemudian C sekunder 2 atom C lainnya, tersier 3 atom C lainnya, dan kuartener 4 atom C lainnya. Oke, kita contohkan. Yang ini atom C berikatan dengan satu buah atom C di sebelah kanannya. Yang A ini berkaitan dengan yang B, artinya yang A itu satu C primer. Kemudian ini yang A yang di bawah juga itu berikatan dengan yang di atasnya, satu buah atom C di atasnya. Kemudian yang sebelahnya lagi berikatan dengan satu atom C yang nomor D yang di atasnya juga. Begitu juga yang nomor sebelah kanan ke samping, yang atas ke bawah. Oke, kemudian atom C sekunder, contohnya yang B.
yang B itu berikatan dengan yang A 1 buah dan berikatan dengan yang C 1 buah, itu ke kiri dan ke kanan. Oke, kemudian atom C tersier ya berikatan dengan 3 atom C lainnya, yaitu ke kiri 1, yaitu yang ke B. Oke, kemudian dia berikatan dengan ke bawah 1 dan ke kanan 1, sehingga dia mengikat 3 buah atom C lainnya. Kemudian C kuartner mengikat 4 buah atom C lainnya, yaitu ke kiri 1, ke bawah 1, ke kanan 1, dan ke atas 1, sehingga dia mengikat 4 atom C lainnya. Jadi C nya mengikat 4 atom C, jadi 4 tangannya penuh. Oke, itu untuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartner. Kita lanjut klasifikasi hidrokarbon. Oke, perhatikan gambar ini. Pertama, hidrokarbon itu terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan alisiklik. Alifatik artinya terbuka, sedangkan alisiklik itu tertutup. Jadi hidrokarbon yang rantainya terbuka alifatik dan alisiklik rantai karbon yang tertutup. Kalau terbuka tuh berarti bisa lurus, bisa belok, tapi nggak tertutup. Kalau alisiklik dia biasanya bulat atau dia belok tapi tertutup nanti ujungnya. Oke, itu untuk alifatik dan alisiklik. Alifatik itu dibagi menjadi dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Jenuh dan tak jenuh. Jenuh itu artinya tunggal, ikatannya tunggal, itu berdasarkan ikatannya. Tak jenuh itu ikatannya rangkap. Kemudian dibagi menjadi dua, rantai tak bercabang dan rantai bercabang, sama dengan yang tak jenuh juga. Kemudian yang alisiklik juga sama, jenuh dan tak jenuh, bercabang dan tak bercabang. Jadi alifatik tadi terbuka, alisiklik tertutup, jenuh itu tunggal, tak jenuh itu ikatannya rangkap, baik 2, 3 dan 3. Oke, kita lanjut. Tata nama hidrokarbon. Oke, tata nama hidrokarbon. Yang pertama, penamaan hidrokarbon itu ada dua, yaitu secara trivial dan kedua secara IUPAC. Secara trivial itu nama dagang sehari-hari atau sebutan namanya sehari-hari. Sedangkan secara IUPAC itu secara internasional, yang dibahas secara internasional. Jadi ada dua, trivial dan IUPAC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang IUPAC ya. Yang trivial tidak kita bahas di sini, berdasarkan IUPAC yang kita bahas. Misalkan kalau IUPAC itu ada misalkan garam, bahasa internasionalnya IUPAC-nya itu NaCl, sedangkan nama trivialnya itu garam dapur. Kita lanjut. Senyawa-senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah alkana dan sikloalkana. Alkana tadi rantai terbuka, alifatik, sikloasana, siklik. Alkana menjadi dua jenis rantai, yaitu alkana tak bercabang dan alkana bercabang. Oke, normal alkana, singkat N-alkana, adalah senyawa alkana tak bercabang. Oke, kita lanjutkan. Tabel rumus senyawa alkana tak bercabang. Oke, ini menjadi dasar untuk yang lainnya. Artinya apa? Kita atau kalian wajib memahami atau menghafal nama-nama berdasarkan jumlah atom C-nya, terutama yang 10 ya. Misalkan jumlah atomnya 1 itu metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana.
Jadi berdasarkan atom, jumlah atom C-nya. Oke, biasanya kalau untuk NSMA tuh sampai 10. Oke, jika atomnya C-nya 1 hanya 4. Jadi C2 hanya 6, C3 hanya 8, C4 hanya 10. Oke, ini didapat dari mana ya? Oke, ini rumusnya adalah CnH2n plus 2. Artinya apa? Jika C-nya 1 hanya berarti 2 kali 1 tambah 2 4. Kalau C-nya 3 kali 2 6 tambah 2 8, maka hanya 8. Oke, dan seterusnya. Tata nama IUPAC untuk hidrokarbon jenuh. Pertama, alkana bercabang. Alkana bercabang terdiri dari rantai induk dan cabang. Pertama, berarti kita harus menentukan rantai induknya dan kemudian baru menentukan cabangnya. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Oke, rantai induk adalah rantai terpanjang. Kemudian aturan nomor 2, penomoran rantai induk dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan cabang. Oke, aturan ketiga, penomoran cabang alkil, cabang harus mendapatkan nomor yang serendah mungkin. Oke, jadi cabang harus mendapatkan nomor yang terkecil, tidak boleh terbesar, terkecil. Yang keempat, penyusunan cabang banyak. Itu kalau cabang banyak, dia berdasarkan alfabetis, jadi dari A ke Z. Oke, contoh kita contoh yang pertama. Oke, misalkan di sini ada 5 buah atom C, maka kita lihat dulu rantai terpanjang. Kita lihat kalau kita garis lurus, maka ada 5 buah atom C. Kalau 5 berarti pentana. Kalau kita ke bawah itu hanya ada 3, maka 3 dengan 5 panjang 5, sehingga rantai induknya adalah pentana. Oke, sekarang penomorannya. Kalau penomorannya dari sebelah kiri, nomornya maka 1, 2, 3, 4, 5, sehingga cabangnya mendapatkan nomor 2. Oke, cabang mendapatkan nomor 2. Oke, kalau dari sebelah kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga cabangnya mendapatkan nomor 4. Oke, sehingga yang ingat, cabang harus mendapatkan nomor terkecil, sehingga yang benar adalah dari kanan ke kiri, sehingga dia cabangnya di nomor 2. Untuk cabangnya diberi nama berdasarkan jumlah atom C-nya. Di situ cabangnya C-nya mendapatkan C-nya 1. Yang namanya 1 berarti met. Kalau namanya tadi 1 metana. Ya, untuk cabang ananya diganti il, sehingga namanya metil. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan rantai induk dan nama cabang. Rantai induknya bernama pentana, cabangnya bernama metil. Sudah dapat metil dan pentana. Sekarang kita lihat nih, metilnya di nomor berapa? Di nomor 2. Tadi di nomor 2 ya. Oke, sehingga namanya 2 metil pentana. Oke, 2 metil pentana. Pentana itu rantai induk, metil itu cabang, 2 di posisinya. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya, yaitu contoh nomor 2. Di sini rantai induknya ada terpanjang, yaitu ke lurus itu 5, jika dia ke bawah itu hanya 4, sehingga dia
namanya pentana juga. Penomorannya kalau dari nomor dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Dari sebelah kanan juga dia di posisi ketiga cabang pertama, yaitu CH3, CH2, CH3. Tapi yang jadi penentu adalah cabang yang kedua, yaitu cabang di yang metilnya. Itu kalau dari sebelah kiri itu di nomor 4, dari sebelah kanan itu di nomor 2. Di nomor 2, betul. Sehingga dia nomor ini benar adalah dari sebelah kanan, karena cabang metil di posisi terkecil yaitu di cabang nomor 2, sedangkan etil nomor 3. Cabang metil dan cabang etil, jadi ada 2 cabang, sedangkan peletakannya itu berdasarkan alfabet. Oke, jadi penulisannya etil terlebih dahulu, baru metil. Ingat, E dengan M itu duluan etil baru metil. Sehingga penulisannya etil di nomor 3, kemudian metilnya itu di nomor 2, dan rantai induknya itu pentana. Sehingga 3 etil 2 metil pentana. Oke, bisa dipahami kira-kira? Ini bukan 2 metil 3 etil pentana ya, itu yang salah. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya, contoh nomor 3. Contoh nomor 3 yaitu CH3, CH2, CH3. Oke. Di sini ada 2 buah cabang. Pertama kita tentukan dulu rantai induknya. Kalau kita lurus berarti dia 5, kalau kita ke bawah kan bisa 3 atau 4. Sehingga yang memungkinkan adalah yang terpanjang adalah 5. Tetap sama, yaitu pentana. Penomorannya kalau dari sebelah kiri, cabangnya di nomor 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Kalau dari sebelah kanan, itu cabangnya di nomor 2 dan 3. Sehingga yang benar adalah dari sebelah kanan, sehingga posisinya cabangnya di nomor 2 dan 3. Oke, sekarang cabangnya ada 2 buah, yaitu sama-sama metil karena C-nya 1, sehingga dikasih nama dimetil. Di artinya 2. Nanti kalau ada 3 berarti trimetil. Kalau ini karena ada 2 maka dimetil. Posisinya di mana? 2 dan 3. Di nomor 2 dan 3 itu posisi cabangnya. Rantai induknya pentana. Sehingga namanya 2,3 dimetil pentana. 2 dan 3 posisinya, metil itu cabangnya, di itu menunjukkan cabangnya ada 2, pentana rantai induk. Jadi ada 2 buah cabang, posisinya di nomor 2 dan 3 pada rantai induk pentana. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di sini ada 2 buah. Nah, ini bukan 2 buah, 1 ya. Ini hanya menggambarkan. Kalau pertama misalkan kita beri dari sebelah kiri, maka cabangnya terletak di nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. 2, 4 dan 5. Itu kalau dari sebelah kiri, di nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Lalu kalau kita dari yang gambar sebelah kanan, itu kalau dari sebelah kanan maka posisinya di nomor 2, nomor 3 dan nomor 5. Tadi 2, 4, 5, sekarang 2, 3, 5. Sehingga yang benar adalah posisi dari 2, 3, 5. Cabangnya ada 3. Yang 2 buah itu metil, C-nya 1, dan 1 buah etil. Oke, cabangnya ada 2 buah metil dan 1 buah etil. Oke, sekarang kita pemberian nama. Nomor rantai induknya ada 6, maka heksana.
Oke, cabangnya ada dua di posisi nomor 2 dan 5, ada metil sehingga 2,5 dimetil heksana, 3-nya itu menunjukkan cabang di metil. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Ini untuk hidrokarbon tak jenuh. Untuk alken dan alkuna kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian silahkan berkomentar untuk bertanya, kemudian silahkan bagikan video ini jika bermanfaat agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.